2 bab 4 kelas 9. Ini untuk mewakili yang bahas 9B. Terus materinya itu dari demokrasi liberal, orde lama, orde baru sampai reformasi ya. Oke, soal pertama menggagas KTT GNB. Nah, kira-kira kebijakan Soekarno ini tujuannya yang mana kira-kira? KTT GNB. Non-blok, Pak. Oke, betul. Ya, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. B ya. Next. Bukan merupakan tuntutan mahasiswa dalam reformasi. Menghapuskan pengaruh komunis. Ya, betul, menghapus pengaruh komunis. Ya, kalau komunis itu dihapuskan dulu pada masa Soeharto menjabat sebagai presiden di awal-awal. Ya, C jawabannya. Lanjut. Penyimpangan di masa orde lama, penyimpangan di masa orde lama kecuali Yang C. C. KTT GNB ya. KTT GNB ini image-nya positif ya, bukan penyimpangan. Lanjut. Yang tidak tepat terkait pelaksanaan pemilu 1955 yang tidak tepat. D ya. Ya, D. Yang tidak tepat adalah penyelenggaraan pemilu eksekutif. Harusnya pemilu apa jenisnya? Legislatif, betul ya. Harusnya pemilu legislatif. Lanjut. Urutan Presiden Indonesia setelah Presiden Soeharto. Yang mana? Yang pertama? Dua. Terus? Satu. 4. 5-3. Udah kelihatan ya. Jawabannya yang B, Bravo. B, Bravo. Next. Ini ada program penghayatan pengamalan Pancasila. Namanya program apa? Udah jelas ya? P4. Betul. Next. Ada konflik Irian Barat Indonesia dengan Belanda. Di sini PBB membentuk lembaga internasional. Nama lembaganya apa kira-kira? Ya, Untea ya. B jawabannya. Next. Penyebab sering terjadi pergantian kabinet di masa demokrasi liberal. Yang apa? Persaingan partai politik kurang ya, sehat. Betul. Karena persaingan politik kurang sehat, saling menjatuhkan, saling menjebak dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau di masa sekarang ya ketika ada hoax langsung digoreng, langsung diinfokan ke orang-orang, kurang lebih seperti itu. Sehingga Perdana Menteri gonta-ganti. Next. Soeharto menjadi pejabat presiden tanggal 12 Maret melalui proses apa kira-kira? Sidang istimewa MPRS. Sidang istimewa MPRS. B, betul. Next. 3 partai politik di masa Orde Baru. Yang P, Pak. Yang C. Bukan. Wow, ada PKI-nya, Barah. Bisa Barah. PDI, PPP, Golkar. Ya, B ya, PDI, PPP, Golkar. Ada satu partai yang punya dominasi di masa Orde Baru. Golkar, Pak. Golkar. Ya, betul, Golkar. Karena Golkar ini partai pemerintah ya. Partai yang mayoritas pada waktu itu. Next. Politik luar negeri bebas aktif pada masa Presiden Soeharto diwujudkan dengan cara memprakarsai berdirinya Soeharto ikut memprakarsai ASEAN ya, meskipun bukan Soehartonya ya, tapi ada Malik, tapi di masa Presiden Soeharto itu. ASEAN, betul, C. Tidak tepat terkait pemerintahan tahun 50 sampai 59. Ini masa demokrasi liberal ya, yang tidak tepat. Yang C. Yang D. Ya, betul, yang D. Harusnya yang D itu apa? Perdana Menteri. Betul, kepala pemerintahan seharusnya dipegang oleh Perdana Menteri. Jawabannya yang D, Delta. Next. Ada pemberontakan oleh PRRI, Permesta. Kira-kira pemberontakannya disebabkan karena apa nih? Hubungan kurang baik. Betul, hubungan kurang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, kalau yang B ini RMS ya, lebih berasal dari RMS, Republik Maluku Selatan yang B. Kalau yang C ini lebih dilakukan oleh Andi Aziz nih di Sulawesi nih. Kalau yang D itu nanti ada soal berikutnya. APRA, betul. Era Orde Baru ditandai dengan berakhirnya apa? D kan? Pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden. Oh ya, betul. Ada peristiwanya pengunduran diri Presiden Soeharto. Next. Dwikora, kebijakan Soekarno Dwikora itu tujuannya untuk apa? Yang C kan? Bantuin melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia. Oh, yang iya. Ya, Irian Barat atau Malaysia?
Malaysia Malaysia. kalau Malaysia, betul ya. Trikora. Kalau Ya, yang Jawa barat nih, Trikora. yang Trikora itu yang Irian Barat. Jadi yang ini jawabannya yang D, Malaysia. Itu yang bawah itu ya. Ada Trikora, oh yang tadi ya. Ini Irian Ya, Barat Irian berarti ya. D. Yang D, betul. Next. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ini kebijakannya terkait itu instruksi presiden. Memperbolehkan etnis Tionghoa Itu melaksanakan. yang mau boleh Imlek. Ya, betul. Memperbolehkan etnis Tionghoa merayakan Imlek. Next. Pernyataan tidak tepat terkait tahun 1959 sampai 66. Ini era Orde Lama nih. Yang mana yang tidak tepat? C kan. Yang C, sistem pemerintahan adalah parlementer. Ya, Oke. betul. Presidensi. Ya, betul. Seharusnya presidensil karena kepala pemerintahan dan negara ini udah dipegang dua-duanya oleh presiden. Tidak ada perdana menteri. C jawabannya. Next. Dampak positif reformasi adalah salah satunya adalah adanya otonomi daerah. Kira-kira otonomi daerah ini dampaknya apa sih? Yang B. Yang B, membentuk B, perda B, B, sesuai Perda kebutuhan daerah sesuai kebutuhan masing-masing. daerah masing-masing. Isi ya. Yang B membentuk perda peraturan daerah. Next. Pemilu eksekutif Indonesia pertama kali tahun berapa 2004, eksekutif? 2004. 2019 1955. Oke ya, salah. 2004, Pak. Iya, 2004. Siapa pemenang eksekutif pertama itu? SBY. Betul, SBY. Jadi SBY ini presiden pertama yang dipilih oleh rakyat langsung ya, 2004. Next, KAA, pengaruh KAA. Nomor 1 masuk nggak? Masuk. 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 Nomor 2 Masuk. Masuk. masuk ya. Masuk, Nomor Pak. 3 Enggak. Tidak. ini Juanda. Cuma Nomor Juanda. 3 nih, betul. Juanda. Nomor 4 Iya masuk. 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 Betul, Nomor betul, 5 Enggak lah. enggak, udah pasti enggak ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4 ya. Ya. A jawabannya. Next, ini APRA yang tadi yang disebutin Wisang ya. Jawabannya yang mana tadi? Yang itu mantan tentara. Keinginan untuk mengembalikan bentuk negara Nah. menjadi serikat atau federasi. A. Ya, ini yang A. Ingin mengembalikan serikat atau federasi. Next. Ketika dwi-fungsi ABRI dihapuskan, ada 2 lembaga negara yang terpisah, yaitu TNI dan Polri. TNI dan Polri, betul. Lanjut. Ada Indonesia keluar dari PBB. Ini siapa yang memutuskan? Soekarno. Soekarno pada zaman Soekarno. Pada zaman Presiden Soekarno ya. Itu untuk pembahasan PH 2